Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, selamat datang kembali di channel Historical Islamic Revolution, sebuah channel yang akan mengungkap semua sejarah umat Islam. Pada episode 29 lalu, kita sudah menjabarkan tentang penyebab pertama Perang Salib, yaitu isu penyiksaan dan pembunuhan terhadap peziarah Yerusalem. Ini kita akan bahas penyebab Perang Salib yang kedua, yaitu isu dendam Perang Manzikert. Perang Manzikert adalah perang yang terjadi di tahun 1071 Masehi antara kekuatan Romawi Timur Bizantium dengan kekuatan Islam Turki Seljuk yang terjadi di daerah Manzikert, Anatolia, dan dimenangkan oleh pasukan Turki Seljuk. Perang ini menimbulkan luka yang dalam di kerajaan Romawi Timur dan memicu Eropa Barat membantu saudaranya di Eropa Timur untuk membalas kekalahan Romawi Timur. Inilah salah satu hal yang memicu Perang Salib dikobarkan oleh Paus Urbanus II. Memasuki abad 10 Masehi, kekalapan Bani Abbasiyah mulai mengalami kemerosotan politik dan militer, terutama ketika dipimpin oleh Khalifah Ar-Radi Billah di tahun 934 Masehi sampai dengan 940 Masehi. Pada era itu, wilayah yang tergabung dalam kekuasaan Abbasiyah mulai memisahkan diri dan mendirikan dinasti kecil, walaupun dinasti itu masih menyatakan kekhalifahan Abbasiyah sebagai induk dinasti tersebut. Di antara dinasti yang berpengaruh adalah dinasti Fatimiyah atau Ubaidiyah yang menguasai Mesir dan Syam. Lalu ada dinasti Buawiyah yang menguasai sekitaran Iran dan Irak. Kedua dinasti ini, yaitu Fatimiyah dan Buawiyah, beraliran Syiah. Selain itu ada dinasti Turki Seljuk yang menguasai sekitaran Turkistan, Khurasan, Iran, Irak, dan Syam. Turki Seljuk ini beraliran Sunni, sama seperti halnya para Khalifah Abbasiyah. Ketiga dinasti ini sering berkonfrontasi merebut pengaruh terhadap Khalifah Abbasiyah. Turki Seljuk mempunyai kekerabatan dengan bangsa Mongol, sehingga secara fisik mereka memiliki kesamaan postur dengan bangsa Mongol. Bangsa Turki ini sudah mengenal Islam sejak zaman Utsman bin Affan melalui ekspedisi dakwah Khulafaur Rasyidin. Di era dinasti Abbasiyah, bangsa Turki banyak dijadikan tentara kekhalifahan karena memang mereka adalah suku yang cakap dalam berperang. Kemampuan ini terasa karena memang alam tempat tinggal mereka yang keras dan berupa pegunungan membentuk mereka menjadi tentara yang tangguh dan pengendara kuda yang hebat sekaligus pemanah yang menakjubkan. Banyaknya bangsa Turki yang menjadi tentara akhirnya menggeser posisi bangsa Arab dalam ketentaraan. Pergeseran ini disebabkan banyaknya bangsa Arab yang hidup dalam kemewahan sehingga enggan menjadi prajurit seperti halnya para leluhurnya. Di era Khalifah Mu'tasim, bangsa Turki mendapat banyak posisi penting di militer dan administrasi. Sampai kemudian Bani Turki mampu mendirikan kerajaan Islam Seljuk di sekitaran Turkistan, Khurasan, Iran, Irak, dan Syam. Bani Seljuk telah banyak membantu dinasti Abbasiyah yang beraliran Sunni dalam mengalahkan pengaruh dinasti Fatimiyah dan Buawiyah yang beraliran Syiah. Adalah Tugirbek, Raja Bani Seljuk yang awalnya mampu menghancurkan pengaruh pemerintahan Buawi Syiah di Baghdad. Dia mencopot semua tulisan di depan masjid yang menghina para sahabat Nabi. Usaha ini diteruskan oleh penguasa selanjutnya, yaitu Raja Alip Arslan. Dia bergerak ke Syam Selatan dan berhasil menaklukkan Ramallah dan Baitul Maqdis yang dikuasai Bani Fatimiyah di tahun 1070 Masehi. Dan anehnya, di era Turki Seljuk Sunni inilah terjadi isu penyerangan dan pembunuhan terhadap peziarah Kristen yang akhirnya dimanfaatkan oleh Paus Urbanus II untuk membangkitkan kemarahan bangsa Eropa Kristen yang akhirnya memicu terjadinya Perang Salib ini. Padahal semua isu itu tidak pernah ada kebenaran fakta sejarahnya. Kalaupun ada, itu terjadi di era sebelum Yerusalem dikuasai Daulah Turki Seljuk, yaitu daerah Fatimiyah yang Syiah.
adalah salah satu rajanya, yaitu Hakim bil Amrillah yang berkuasa 996 sampai 1021 Masehi, yang banyak melakukan tindakan buruk, di mana salah satu tindakan buruknya adalah perintahnya untuk menghancurkan gereja makam suci di Al-Quds yang merupakan gereja kaum Nasrani. Fakta ini memunculkan dugaan bahwa ada kolaborasi antara dinasti Fatimiyah dengan kekuatan gereja Eropa untuk melemahkan kekuatan Bani Saljuk. Hal ini wajar karena lepasnya Yerusalem dari kekuasaan Bani Fatimiyah ke tangan Turki Saljuk telah memunculkan dendam tersendiri yang akhirnya menggunakan tangan bangsa Eropa Kristen untuk membalaskan sakit hati Bani Fatimiyah terhadap Bani Saljuk. Hal ini diperkuat oleh Ibnu Athir, seorang sejarawan yang hidup di sekitar tahun 1160 Masehi, yang mengatakan bahwa penguasa Bani Fatimiyah di Mesir telah mengirim pesan kepada kaum Frank, sebutan kaum muslimin untuk tentara salib. Pesan ini untuk menyerang wilayah Suriah yang dikuasai Bani Saljuk. Setelah menyerang Daulah Fatimiyah, Raja Absalan juga meluaskan pengaruhnya ke arah Armenia dan Georgia yang merupakan wilayah Bizantin. Alp Arslan ingin memperluas pengaruh kekhalifahan Islam Abbasiyah ke arah Romawi Timur, yang mana sejak era Umayyah dan Abbasiyah wilayah Bizantin ini seperti dilupakan kaum muslimin untuk diislamkan. Visi dari Sultan Arslan ini adalah menjadikan seluruh dunia ada dalam kesatuan kekhalifahan. Penyerangan Alp Arslan ini membuat marah Raja Romawi Timur Romanus IV Diogenes, sehingga kemudian terjadilah perang Manzikert di tahun 1071 Masehi. Perang ini sangat melegenda, sehingga perang ini disetarakan dengan perang lain dalam sejarah Islam yang juga melegenda, seperti Perang Badar, Qadisiyah, Yarmuk, Perang Hittin, dan Perang Ain Jalut. Kemenangan dalam perang yang melegenda itulah yang paling bertanggung jawab atas meluasnya Islam di dunia. Kemenangan Perang Manzikert ini telah meruntuhkan dominasi Bizantin dan agama Kristen Ortodok di wilayah Anatoli, dan juga menjadi penyebab utama menjabarnya Islam di wilayah Anatoli, wilayah Turki sekarang. Sampai akhirnya seluruh Anatoli berhasil diislamkan oleh kekuatan Turki Utsmani dan menjadi sempurna di tangan Al-Fatih di tahun 453 Masehi, untuk kemudian menutup buku sejarah kerajaan Bizantin Ortodok untuk selama-lamanya. Romanus menyiapkan pasukannya untuk persiapan perang dengan Turki Saljuk. Ada yang mengatakan jumlah pasukannya sekitar 40.000 saja, dan ada yang mengatakan 200.000. Namun angka yang masuk akal adalah sekitar 70.000 sampai dengan 100.000 pasukan. Pasukan Romanus adalah multi etnis karena berasal dari berbagai bangsa seperti Normandi, Bulgaria, Suriah, Armenia, Slavia, bahkan ada juga dari Turki. Menjadi prajurit Romawi Timur menjadi pilihan banyak orang di abad pertengahan karena dibayar mahal dan bergengsi. Maret 1071 Masehi, Romanus memberangkatkan pasukannya ke arah Manzikert, dan sekitar Agustus 1071 pasukan Romanus saling berhadapan dengan pasukan Alp Arslan. Pasukan Alp Arslan dikabarkan memiliki prajurit sekitar 20.000 sampai dengan 30.000. Melihat perbandingan pasukan yang tidak menguntungkan menimbulkan rasa ragu dan takut tidak ada Sultan Alp Arslan. Alp Arslan juga akhirnya memerintahkan pasukannya untuk memakai kain kafan sebagai baju tempur dan sebagai simbol jihad total. Ketika pasukan sudah berhadapan, tentara Bizantin dibagi menjadi 4 kelompok. Satu kelompok di belakang sebagai cadangan dan 3 kelompok di depan, dengan kelompok utama dipimpin raja yang berada di tengah. Sedangkan Turki Saljuk membagi tentaranya menjadi 3 kelompok, di mana sayap kanan Saljuk berhadapan dengan sayap kanan Romanos. Begitu juga dengan sayap kiri serta lini tengah kedua pasukan saling berhadapan. Romanos dan Alp Arslan sama-sama berada di lini tengah dan kedua pasukan saling berhadapan.
Romanos maju menyerang, sedangkan Salab Arsalan mundur teratur dengan menggunakan taktik bangsa Mongol pegunungan, yaitu pukul dan lari. Romanos maju terus mengejar pasukan Salab Arsalan sampai ke perkemahan Saljuk. Salab Arsalan terus menggunakan taktik menyerang dan lari, lalu menghindar sampai menjelang malam. Akhirnya, Romanos memerintahkan pasukannya mundur ke base campnya. Kesempatan ini digunakan oleh Salab Arsalan untuk menyerang sayap kanan pasukan Bizantin bersama-sama pasukannya yang di sayap kanan. Pasukan cadangan Bizantin malah mundur, tidak membantu sayap kanan Bizantin yang kewalahan karena miskomunikasi dan suasana malam yang membingungkan. Akhirnya, sayap kanan Bizantin hancur dikeroyok pasukan Saljuk. Lalu sayap kiri dan sayap kanan Turki Saljuk menyerang pasukan utama Romanos yang sedang mundur. Akhirnya pasukan itu benar-benar sendirian melawan pasukan Saljuk yang lebih banyak. Sayap kiri pasukan Bizantin mundur karena mengira bahwa kaisar sudah mati. Akhirnya juga meninggalkan Romanos sendirian melawan Saljuk, di mana pasukan Romanos menurun jumlahnya secara drastis. Akhirnya pasukan Romanos hancur dan Romanos tertangkap dan dijadikan sandera, untuk kemudian Romanos dilepaskan dengan perjanjian sebagai berikut. 1. Romanos menebus dirinya dengan 1,5 juta keping emas dan 300.000 keping emas per tahun. 2. Menyerahkan daerah Antioquia, Edessa, Manzikert kepada Sultan. 3. Menikahkan putra Sultan dengan putri dari Kaisar Romanos. Setelah perjanjian damai disepakati, maka Romanos memberi minum kepada Sultan dan mencium tanah di depan Sultan. Kemudian dia mencium tanah ke arah di mana Khalifah Abbasiyah berada sebagai rasa hormat. Lalu Sultan mengantar Romanos pulang sampai jarak 4 mil dengan tentara yang mengiringnya dengan panji-panji bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Namun, nasib naas menimpa Romanos karena di Bizantin terjadi kudeta yang akhirnya melengsarkan Romanos dari kekaisarannya, dan tak beberapa lama kemudian Romanos wafat di penjara. Kekalahan Manzikert ini tak disadari oleh Sultan dan Bizantin akan menjadi pemicu awal perang salib antara kekuasaan Islam dan Eropa pada 20 tahun berikutnya. Setelah kekalahan memalukan Romawi Kristen di Manzikert oleh kekuatan Islam Turki Saljuk, maka daerah Anatolia yang awalnya beragama Kristen Ortodok perlahan mulai berubah menjadi beragama Islam. Ini menjadi pukulan telak tersendiri bagi kubu gereja Ortodok dan sekaligus mengkhawatirkan, karena mereka harus kehilangan wilayah dan jemaat sekaligus. Selain itu, yang membuat pihak Bizantin tambah kesal adalah dikuasainya Yerusalem oleh Turki Saljuk di tahun 1070 Masehi, yang merupakan tempat yang disucikan oleh kaum Kristen baik Katolik maupun Ortodok. Di tahun 1090 Masehi, Kaisar Bizantium yang baru, yaitu Alexis Komnenus, memohon kepada Paus Urbanus II untuk menghadapi tekanan Turki Saljuk. Alasan yang dilontarkan Alexius adalah telah terjadi kekerasan yang dilakukan oleh penguasa Turki Saljuk terhadap peziarah Eropa yang ke Yerusalem. Maka perlu bantuan gereja Roma untuk mengambil alih tanah suci di Palestina dari Islam. Selain itu, Alexius juga berdalih ingin mengembalikan kaum Kristen Ortodok yang beralih ke agama Islam, karena Anatolia dikuasai Turki Saljuk. Oleh sebab itu diperlukan kekuatan gabungan Bizantin dan Katolik Roma dalam menghadapi Saljuk. Permintaan ini ternyata disambut gembira oleh Sang Paus Urbanus II, yang memang berkeinginan untuk menyatukan kembali gereja Katolik Roma dan gereja Ortodok di timur, dengan dia sendiri sebagai pemimpin tertingginya. Sebagaimana kita ketahui bahwa di tahun 1045 Masehi, gereja Eropa pecah menjadi gereja Katolik di Eropa Barat dan gereja Ortodok di Bizantin. Konspirasi Kaisar dan Paus ditindaklanjuti dengan mengadakan pertemuan akbar di Clermont, Prancis Selatan di tahun 1095. Dan inilah
awal terjadinya peristiwa bersejarah yang melegenda, yaitu Perang Salib.